Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pagi hari ini kita melanjutkan surat Al-Hasyr yang tentu memiliki satu korelasi dengan Al-Mujadilah. Ketika kita belajar Al-Mujadilah, di situ menjelaskan bagaimana kebencian al-Yahud terhadap kaum muslimin dan bagaimana kolaborasi mereka dengan kaum munafikin. Maka di surat Al-Hasyr ini Allah lebih merinci kejahatan orang-orang Yahudi dan munafikin dan bagaimana Allah akan menghinakan mereka. Sedangkan surat berikutnya adalah surat Al-Mumtahanah. Yang menjadi kunci kemenangan kaum muslimin apabila terus menjaga al-wala al-bara'-nya. Al-Mumtahanah gambaran al-wala al-bara' yang lebih rinci, lebih menjelaskan kasus yang pernah terjadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Hasyr ini diistilahkan dengan Al-Musabbihat. Surat-surat yang diawali dengan tasbih. Kalau kita rinci Al-Musabbihat, surat yang diawali dengan tasbih itu diawali dengan surat Al-Isra. Al-Isra, subhanalladzi asra. Kemudian Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Kemudian Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apalagi As-Saff, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Al-Jumu'ah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Ada lagi At-Taghabun, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Jadi musabbihat dalam arti surat-surat yang diawali dengan tasbih ada 7. Kalau diakhiri bisa ada 9 Kalau diakhiri surat diakhiri dengan tasbih ada surat Al-Waqi'ah. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Surat Al-Haqqah juga
Ya, diakhiri dengan fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, itulah dalam tafsir disebut al-musabbihat. Ya. Sebagian ulama menganjurkan menjadi bacaan pengantar tidur, ya. 7 surat pengantar tidur. Ya. Kira-kira berapa jam tuh untuk bisa baru tidur tuh? Ya. Ya minimal ambil satu lah, ya. Ambil satu Al-Isra, insya Allah sudah mendapat barakah dari Al-Quran. Ya. Secara umum surat-surat yang diawali dengan tasbih, ya, menggambarkan sesuatu yang luar biasa, ya. Luar biasa bisa terjadi seperti seperti kejadian Al-Isra wal Mi'raj, ya, atau seperti Al-Hasyr, ya, tumbangnya kekuatan, ya, orang-orang Yahudi di Madinah. Apa hubungannya tasbih dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa? Ya. Menggambarkan bahwa Allah Maha Kuasa untuk merealisasikan sesuatu yang mustahil bagi manusia, namun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sesuatu yang mudah apabila manusia itu mau bertasbih. Ya. Sehingga tasbih di ayat-ayat ini menggambarkan tentang kemenangan dakwah, kemenangan perjuangan kaum muslimin yang mengharuskan bertasbih. Ya. Insya Allah Ibu sudah paham, ya. Seperti yang kita bahas dahulu, mengapa di surat Al-Ahzab yang bercerita tentang rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun di ayat 40-an ada perintah bertasbih. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wasabbihuhu, tasbihlah kepadanya, ya, waktu pagi dan petang. Ya. Maka menggambarkan, ya, bahwa kehidupan ini, terutama perjuangan menegakkan Islam, ya, mustahil tanpa bertasbih. Ya. Surat Al-Ahzab, ya, masih ingat ada kisah perang Al-Ahzab, ada kisah perang Banu Quraidah, ya, ada syariat bagaimana Rasulullah berumah tangga, ya, itu semua tidak terlepas dari bertasbih. Nabi Musa menghadap Fir'aun dengan bertasbih. Waj'al li waziran min ahli Harun akhishdud bihi ajri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran. Nabi Yunus menghadapi ditelan oleh ikan paus, ya, solusinya bertasbih. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Maka disinilah korelasi mengapa para ulama memberi satu
kekhususan apa yang disebut dengan al-musabbihat, ya, surat-surat 7 surat yang diawali tasbih, ya, karena memang dengan bertasbih, ya, jangankan kehidupan pribadi kita, ya, ya, kehidupan pribadi, ya, masalah ini, masalah itu, ada masalah suami, ada masalah istri, masalah anak, ya, masalah yang jauh lebih berat pun Allah tolong manusia itu untuk menyelesaikannya. Ya. Karena itu Al-Quran mengatakan, ya, jadikan tasbih itu solusi dalam mengatasi kehidupan ini, dari yang terkecil sampai yang terbesar, masalah negara, ya, ya, carilah solusinya di dalam bertasbih. Nabi Yunus ketika bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka Allah katakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Kami respon dan kami berikan solusinya, wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, dan ini berlaku terhadap semua orang beriman, bukan hanya Nabi Yunus saja. Ya. Dan surat Al-Musabbihat tadi, ya, menggambarkan satu motivasi yang kuat, ya, motivasi yang kuat tentang tasbih. Ya. Jadi yang diawali dengan sabbaha, yang berarti fi'il madhi, ya, kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi, ya. Kata kerja lampau, ya, apa past tense kata orang sekolahan, ya. Yang diawali fi'il madhi ada berapa? Ada 3. Al-Hadid, Al-Hasyr, dan As-Saff. Ya. Jadi sabbaha telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Sejak kapan? Ya sejak zaman dahulu. Di mana letak motivasinya? Ya, kalau kamu nggak bertasbih, Allah nggak butuh, karena yang bertasbih kepada Allah jauh lebih besar jumlahnya, miliaran makhluk di alam semesta ini bertasbih. Itu pun sejak dulu. Nah, kalau kamu hari ini nggak mau bertasbih, ya, itu nggak mengurangi, nggak merugikan Allah sedikit pun, kamu yang rugi, ya. Dan kalau kamu masih juga belum bertasbih, istilahnya hari gini belum mau bertasbih, padahal alam semesta sudah sejak zaman dahulu bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Alangkah minoritasnya manusia ini di alam semesta jika tidak bertasbih. Miliaran, mungkin triliunan makhluk yang ada di alam semesta ini bertasbih, kok manusia nggak mau bertasbih? Udah lemah, udah terbatas, nggak mau bertasbih. Mau jadi apa makhluk manusia ini? Karena itu surat-surat musabbihat itu semua memberi motivasi agar kita bertasbih. Sedangkan surat Al-Jumu'ah dan At-Taghabun itu menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' menjelaskan tentang
kondisi saat ini dan yang akan datang. Ya, artinya apa? Bahwa apa yang ada di alam semesta ini akan terus bertasbih sampai sampai hari kiamat. Saat ini bertasbih, yang akan datang akan bertasbih. Ya, wahai manusia, kamu nggak ingin gabung sama semua makhluk yang ada? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kenapa semua bertasbih? Karena mengakui Allah Al-Malik, Raja di Raja, ya. Al-Quddus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Jadi sangat laik bertasbih. Ya. Walaupun di Al-Isra juga sudah dijelaskan lebih rinci lagi, ya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Ya. Semua yang ada di alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah, ya. Tidak ada yang ketinggalan. 44 surat Al-Isra. Sampai Rasulullah mengatakan, jangan kau bunuh kodok. Ya. Itu suaranya sedang bertasbih. Pohon bertasbih, semua bertasbih. Dan manusia nggak bertasbih mau jadi apa? Ya. Jadi makhluk tersingkir di alam semesta ini. Surat At-Taghabun juga pakai fi'il mudhari'. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-A'la pakai perintah. Di surat 5 surat sebelumnya perintahnya implisit, ya, tersirat. Kamu nggak pengen bertasbih nih. Kalau nggak nyadar juga diinstruksi. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu kepada Rabbmu. Maksudnya kepada Tuhan yang telah banyak berbuat baik kepadamu. Masa kamu nggak mau bertasbih? Al-A'la yang maha tinggi. Satu surat berikutnya adalah surat Al-Isra. Ya. Subhana. Subhana itu pakai masdar namanya, ya, dalam bahasa Arab namanya masdar. Masdar itu sesuatu yang permanen. Ya. Jadi alam semesta ini udah permanen. Ya. Ya. Dedaunan bertasbih, benda apa saja bertasbih udah permanen. Dapat pahala enggak? Enggak dapat. Masuk surga enggak dapat. Manusia enggak permanen, cuma dihimbau, dimotivasi sehingga kalau bertasbih masuk surga. Bertasbih diampuni dosanya. Bertasbih ditolong menjalani kehidupannya. Jadi bab tasbih ini merupakan ujian bagi manusia. Ya. Apakah dia mau mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ya. Jadi apa pengertian tasbih? Ya. Maka secara bahasa sabbaha artinya nazzaha. Ya. Sabbaha artinya nazzaha, mensucikan. Ya. Mensucikan itu apa maksudnya? Ya.
Ya, menjauhkan dari hal-hal yang menunjukkan ketidaksempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok Allah disamakan dengan makhluk? Tidak. Kami hanya bertauhid kepada Allah. Berarti manusia itu sudah bertasbih. Ya. Masa kamu nggak yakin Allah bisa menyelesaikan permasalahan hidupmu? Enggak, saya yakin Allah Maha Kuasa menyelesaikan masalah hidup saya. Berarti kamu sudah bertasbih. Ya. Menganggap Allah memiliki kemampuan dengan segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika itu menjadi keyakinan, berarti manusia sudah bertasbih secara keyakinan, bertasbih secara hati. Ya. Insya Allah Rabu depan kita ngaji surat Al-Hasyr. Nah, itu namanya bertasbih sudah. Bertasbih dengan keyakinannya. Insya Allah. Artinya apa? Ya, Rabu depan ya, hanya dengan kehendak Allah kita bisa ngaji. Ya, itu sudah bisa disebut bertasbih. Ya. Bertasbih secara keyakinan. Ya. Bertasbih secara keyakinan ini dibahas di surat Al-Qalam. Ya. Di Al-Qalam itu ada kisah inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihina wa la yastathnun. Ada 3 orang ya yang 2 jahat, yang 1 terbawa. Sebetulnya nggak jahat tapi terbawa. Ya. 3 orang berniat besok kita panennya di pagi buta. Ya. Tujuannya apa? Alla yadkhulanna hal yauma alaikum miskin. Ya. Tujuannya supaya panennya nggak dilihat orang-orang miskin. Karena kalau dilihat orang miskin kita harus ngasih. Ya. Jadi berrekayasa supaya ya supaya hasil panennya tidak perlu dibagi sehingga lebih banyak. Ya, istilahnya berniat jahat untuk tidak berinfak. Ya. Wala yastathnun. Yastathnun artinya apa? Tidak mengatakan insya Allah. Ya. Ini nampaknya sebetulnya orang soleh tapi lagi mengalami penurunan iman. Ya. Enggak ngomong insya Allah saja ditegur oleh Allah. Malam-malam sebelum mereka panen, tiba-tiba datang angin besar yang menghabiskan semua sawahnya. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Ya. Begitu bangun, semua sawahnya sudah habis semua. Fa asbahat kassarim. Ya. Sehingga ketika mereka berangkat, ayo kita berangkat ini fatanadaw musbihin. Dengan gagahnya anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Ya. Setelah berjalan bingung sawah kita kemana ya? Ya. Perasaan di sini tempatnya innaladhalun katanya. Kita mungkin nyasar ini sawah kita bukan di sini. Kata yang paling soleh mengatakan bal nahnu mahrumun. Kita bukan nyasar, kita gagal. Ya. Bal nahnu mahrumun. Ya. Kenapa gagal? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya. Kata yang saudaranya yang paling soleh itu, bukankah sudah saya katakan, hendaklah kamu bertasbih. Ya. Alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya. Maka salah satu makna tasbih di sini ya
Hendaklah kamu kalau berbuat sesuatu jangan lupa berdoa kepada Allah dengan mengatakan insya Allah supaya Allah menolong akan melakukan itu. Ya, ataupun ya, hendaklah kamu selalu berniat baik. Ya. Masa mau panen sudah berniat nggak mau ngasih sama orang-orang miskin. Ya. Alla yadkhulanna hal yawma alaikum miskin. Ya. Akhirnya Allah beri peringatan. Ya. Tidak saja orang-orang miskinnya yang nggak menikmati hasil panennya, tapi dirinya sendiri juga tidak mendapatkan. Ya. Ya, dan banyak kisah-kisah seperti ini ya. Nabi Sulaiman juga karena tidak membaca insya Allah, Allah gagalkan niatnya untuk ingin punya anak lebih banyak. Ya. Rasulullah ditunda mendapat wahyu karena tidak ngomong insya Allah. Ya. Insya Allah bagi orang beriman itu tidak saja ungkapan akidah bahwa dirinya tidak mungkin berbuat tanpa pertolongan Allah, tapi juga doa agar apa yang diniatkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengertian tasbih adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segala-galanya, ya. Bersih dari segala kekurangan apapun, ya. Apa yang dijelaskan Allah tentang dirinya itu semua sebuah keniscayaan. Ya. Jika Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, kita harus yakini bahwa Allah memang betul-betul maha kuasa atas segala sesuatu. Makna yang kedua dari tasbih adalah ya, mengucapkannya. Ya. Apa yang menjadi keyakinan kita itu kita ucapkan. Ya. Mulai dari ucapan yang terpendek subhanallah. Ya. Kamu mengatakan subhanallah, Rasulullah mengatakan apa? Tamla'ul mizan, memperbanyak subhanallah itu memperberat timbangan. Ya. Artinya Allah senang jika hambanya selalu mengucapkan subhanallah. Ya. Dan mulut kita harus sebanyak mungkin ya bertasbih, baik jumlahnya maupun variasinya. Setidaknya subhanallah setiap selesai sholat, ya. Dan jangan lupa menjelang tidur. Menjelang tidur juga ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, sebagaimana hadis Fatimah saat mengeluhkan kondisi rumah tangganya yang berat, ya, namanya juga anak baru kemarin, ya, anak baru gede nikah, ya, kaget, ya Allah, rumah tangga ternyata berat gini, ya. Rasulullah mengatakan, coba baca, perbanyak bertasbih, niscaya Allah akan menolongmu. Variasi yang kedua apa? Tambah subhanallahi wa bihamdih. Ya. Siapa yang bacanya 100 kali di waktu pagi, ya, diampuni semua dosa-dosanya. Variasi yang ketiga apa? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Siapa yang membacanya dicintai oleh Allah, ya, dan memberatkan timbangan. Variasi yang keempat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Siapa yang membacanya lebih baik dari terbitnya matahari. Matahari itu kalau diuangkan berapa triliun? Nggak kehitung, ya. Sebutlah 100 triliun misalnya. Ya. Itu masih lebih baik
pahala yang didapat dari orang yang bertasbih. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang keberapa berikutnya? Yang kelima. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Tasbih. Tasbih apa namanya? Tasbih investasi. Investasi apa? Investasi pertolongan Allah. Ya. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang yang dengan cepat Allah menolong hambanya, ya, bacalah tasbih Yunus ini, ya, ketika kita masih dalam keadaan normal, ya, masih sehat, masih bisa kemana-mana, ya, dalam kondisi aman, ya, pokoknya masih nggak ada halangan apa-apa dalam hidupnya, maka usahakan walaupun sekali sehari la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Insya Allah saat menghadapi kesulitan, ya, saat kita membaca ini dengan cepat Allah akan menurunkan pertolongan. Jadi SOP-nya begitu ya. Gimana kalau nggak sesuai dengan SOP? Baru baca la ilaha illa anta, begitu ada masalah. Kemarin-kemarin kemana aja? Ya, lupa. Ya. Males. Ya. Ya terserah Allah kalau nggak sesuai dengan SOP. Ya. SOP-nya tasbih ini harus dibaca di saat-saat normal. Ya. Sehingga saat ada kesulitan, ayatnya begitu ya. Jadi pengertian tasbih la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin ini dijelaskan di surat As-Saffat, ya. Surat As-Saffat adalah Nabi Yunus saat masih dalam kondisi normal, ya, belum ada tantangan dalam hidupnya, beliau selalu membaca tasbih ini, ya. Saffat ayat berapa itu? Ayat 143. Ayat 143 menjelaskan bahwa Nabi Yunus saat belum menghadapi masalah hidupnya selalu bertasbih. Sehingga ketika ada masalah di mana dirinya ditelan, ditenggelamkan ke dalam laut, dilemparkan ke laut, ya, kemudian ditelan ikan, maka tasbih yang biasa dibaca saat normal itu ketika dibaca lagi Allah menggambarkan dengan cepat Allah menolongnya. Ya. Itu adanya di surat Al-Anbiya 87, ya. Ya, fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ayat 88-nya Allah mengatakan segera kami respon dan segera kami berikan pertolongan kepada Nabi Yunus. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Berlaku buat siapa? Semua orang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Alangkah indahnya orang beriman ya, kalau mau berilmu ya. Kalau enggak berilmu ya ada masalah malah jadi maksiat, ada masalah jadi narkoba, ada masalah jadi bunuh diri, naudzubillah ya. Orang beriman ada masalah lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah ya. Bahkan dengan jaminan-jaminan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Baik, tasbih yang ketiga ya. Jadi tasbih harus dengan keyakinan ya, menunjukkan bahwa dia sudah bertasbih, tasbih dengan ucapan ya. Ya, walaupun siapa yang sholat sudah bertasbih kan, waktu rukuk subhana rabbiyal azim ya. Waktu sujud subhana rabbiyal a'la ya. Ya, tapi ya alangkah sayangnya kalau hanya segitu saja ya. Ya. Maka agendakanlah dalam 24 jam itu tambahan-tambahan tasbih ya. Apakah tasbih Yunus, tasbih subhanallah wa bihamdih dan lain sebagainya ya. Ketiga, ya, tasbih itu harus dalam bentuk sholat ya. Ibnu Abbas mengatakan siapa yang sholat berarti dia bertasbih. Berarti siapa yang sholatnya lama, tasbihnya berarti panjang. Ya. Di akhir surat Al-Hijr, ya, Rasulullah dihibur oleh Allah karena dampak dakwah yang sangat menyakitkan hatinya. Ya. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya. Kami tahu wahai Muhammad, hatimu lagi sempit karena omongan orang-orang itu dalam mengomentari dakwahmu. Ya. Solusinya apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ya, artinya sholatlah dengan memuji Rabbmu dan kamu sujudlah ya, dan jadilah kamu orang-orang yang bersujud. Jadi siapa yang sholat pasti bertasbih dan pasti sujud. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya. An-Nur 36 juga menjelaskan, belum pernah kita bahas ya. An-Nur 36 juga menjelaskan tentang bahwa tasbih itu harus salah satunya dalam bentuk perbuatan yaitu sholat. Ya. Adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Ya. Orang-orang beriman itu akan bertasbih baik di waktu pagi maupun di waktu petang ya. Fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un. Dari salat itu menghasilkan orang-orang yang tidak terlena karena kegiatan keduniaannya. La tulhihim tijarah wala bai'un an dzikrillah. Ya. Wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Apalagi ya. Perbedaan tasbih apa yang ada di surat Al-Hadid ya. Kalau Al-Hadid itu enggak pakai ma, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ma-nya satu saja. Ya. Tapi kalau Al-Hasyr dan As-Saff ma-nya dua kali. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Maka di balik pengulangan ma sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi ya,
Di balik pengulangan ma itu adanya perbedaan tema. Jadi setelah tema tasbih, kemudian tema berikutnya adalah ya tema tentang jihad, ya. Tema tentang perang Banu Nadir, ya, Ghazwah Banu Nadir namanya, ya. Di Al-Hasyr, ya. Jadi ada perpindahan tema, ya. Setelah mengajak bertasbih, ya, mengajak berjuang. Sedangkan di Al-Hadid, ya, tidak ada perpindahan tema, ya. Jadi temanya masih tentang Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi, ya, wa huwal azizul hakim. Ayat berikutnya masih tentang Allah. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat ketiga tentang apa? Tentang Allah lagi. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat keempat tentang Allah lagi. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ayat kelima tentang Allah lagi. Lahu mulkus samawati wal ard. Ya. Wa ilallahi turja'ul umur. Ayat keenam tentang Allah lagi. Yulijul laila. Jadi tidak ada perubahan tema. Temanya tentang Allah. Jadi ya, secara bahasa tidak menuntut untuk terjadinya ya, tidak menuntut pengulangan ma-nya cukup sekali aja. Ya. Kalau memang cukup sekali nggak mengapa harus 2 kali. Ya. Baik, itulah pengertian yang harus kita pahami ya, walaupun ya kadang lupa ya. Nah, karena itu ayat-ayat surat-suratnya ngulang nanti ya. Nanti as-saff ada sabbaha lagi ya. Ya, mungkin diulang sebentar ya pengertian bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kembali kepada surat Al-Hasyr ya. Yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ya, sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pakar dalam tafsir ya, bahwa surat Al-Hasyr ini juga disebut dengan surat Banu Nadir ya. Banu Nadir, salah satu kabilah Yahudi. Ya. Kabilah Yahudi itu di Madinah ada 3, ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. Ya. Quraidah sudah pernah kita bahas di Al-Ahzab. Maka di ayat ini, di surat ini Banu Nadir. Kenapa bisa banyak Yahudi di Jazirah Arab, khususnya di kota Madinah ini? Ya. Maka itu Yahudi yang tidak diizinkan oleh Allah untuk berada di Baitul Maqdis, sehingga mereka menyebar ke Jazirah Arab karena mereka dulu telah menolak untuk diajak berjihad bersama Nabi Musa alaihissalam yang dijelaskan di surat Al-Maidah 20-26. Ya. Mereka mengatakan, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kamu berjuang sajalah bersama Tuhanmu, kami nunggu di sini. Ya. Kami nggak bakal masuk. Ya sudah, akhirnya Allah katakan, ya sudah nggak usah masuk selamanya saja. Ya. Akhirnya mereka bertebaran ke seluruh Jazirah Arab, wabil khusus di di kota di Mekah ataupun Madinah, wabil khusus di Madinah,
Karena kitab-kitab Taurat mereka mengatakan nanti di kota Madinah ini akan ada nabi akhir zaman. Sehingga mereka berharap siapa tahu keluarga mereka. Satu tokohnya itu kan Huyai bin Akhtab, ya. Tokoh Yahudi itu namanya Huyai bin Akhtab, ya. Itu garis keturunannya nyambung ke Nabi Harun alaihissalam, ya. Tapi kenyataannya, ya, Huyai bin Akhtab itu menjadi musuh bebuyutan Rasulullah dan kaum muslimin, ya. Ibaratnya kalau versi Arabnya itu Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Kalau versi Yahudinya Huyai bin Akhtab namanya. Dari, ya, Huyai bin Akhtab, ada juga Ka'b ibn al-Ashraf, itu tokoh-tokoh Yahudi yang sekelas Abu Jahal, Abu Lahab di dalam permusuhannya terhadap kaum muslimin. Maka ketika Yahudi datang ke Madinah, mereka juga semacam menjadi komunitas yang unggul, ya. Berwawasan, bisa baca tulis, ngerti ini, ngerti itu, dan seterusnya. Sehingga sementara orang Arab waktu itu hidup primitif, ya. Jadilah orang Arab di zamannya menjadi, ya, semacam jajahan orang-orang yang dijajah oleh orang Yahudi, karena semuanya dikuasai Yahudi di Madinah, karena mereka yang paham militer, paham ekonomi, ya, semuanya mereka kuasai, ya, peradaban kehidupan. Sehingga mereka menyebut bangsa Arab itu bangsa yang ummiyin. Termasuk di dalamnya Banu Nadir. Ya. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ya, maka mereka deg-degan juga. Ya. Jangan-jangan, ya, ini Nabi yang dimaksud di kitab Taurat. Ya. Kalau memang ini, kenapa orang Arab? Ya. Kan ratusan Nabi sebelumnya itu orang Yahudi. Ya. Kenapa ada Nabi Arab? Kirain cukup Nabi Arab itu 3. Ya. Siapa saja Nabi Arab itu? Ya. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib. Ya, cukuplah 3 aja. Ternyata mau nambah lagi ini. Ya. Ternyata Nabi terakhir ini Nabi Arab nih. Wah, ya. Saya berjanji, kata Yahudi itu akan memusuhi Nabi ini. Ya. Sehingga si Huyai itu, ya, walaupun nanti anaknya Sofia dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan orang-orang Yahudi itu bisa lunak hatinya, karena, ya, salah satu keluarga mereka menjadi istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak signifikan, ya, apalagi nggak dinikahi. Ya. Kata Huyai itu mengatakan kepada adiknya namanya Yasir, ya, ya. Ya, kira-kira kalau orang Indonesia sir gitu, ya, ya. Sir coba itu tes benar nggak ini yang dimaksud di Taurat Nabi itu. Ya. Datanglah Yasir kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Muhammad, kita bisa ngomong berdua nggak? Ya. Saya tokoh Yahudi di Madinah ini. Iya, boleh. Ya. Kamu lahir di Makkah, ya? Iya. Ya. Bapakmu sudah meninggal lama, ya, sama ibumu? Iya. Ya. Pokoknya semua pertanyaan dijawab iya semua. Aduh, benar ini Nabi terakhir seperti yang di kitab Taurat ini. Ya. Ya.
Boleh lihat punggungnya enggak? Ya, sampai punggungnya dilihat, oh iya benar. Karena di kitab Taurat sampai punggung Rasulullah pun dijelaskan. Ya. Punggungnya Nabi akhir zaman seperti ini. Begitu dilihat, wah ini enggak salah lagi. Ini pasti ini Nabi. Wah, kesal sekali. Kok ternyata ya, ya Nabi terakhir orang Arab ya. Ya, kira-kira mungkin kalau bahasa kita sialan tuh Jibril yang disalahin ya. Makanya dia benci sekali sama Jibril. Maka turun ayat yang mengatakan siapa musuh Jibril, musuh Allah. Qul man kana aduwwan li Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Ya. Segala Jibril disalahin, dikecam-kecam ya. Kenapa mengangkat orang Arab menjadi nabi, bukannya orang Yahudi. Ya. Akhirnya Yasir ini menghadap ke kakaknya Huyai tadi, Huyai bin Akhtab. Ya. Ahu katanya, benar tuh nabi yang dimaksudkan. Iya benar. Saya berjanji sampai akhir hayat saya akan memusuhi ya perjuangannya. Ya, kalau orang ngomongnya begitu gimana dapat hidayat ya. Belum apa-apa udah berjanji akan memusuhi sampai ya sampai akhir hayatnya. Ya enggak dapat hidayat, akhirnya terbunuh di perang Banu Quraidah di tahun ke-5 Hijriah. Ya. Jadi Rasulullah masuk Madinah dalam kondisi Yahudi itu udah eksis ya. Bangsa Arab menjadi ya semacam menjadi kelas keduanya gitulah ya. Yang padahal pribuminya istilahnya ya. Apa-apa tergantung Yahudi ya. Di Madinah itu ada namanya sumur ya. Sumur rumah ya. Bi'ru rumah ya. Bi'ru rumah itu dikuasai Yahudi sehingga siapa saja yang butuh air ngambil di sumur itu. Dasar Yahudi sampai saat ini dibisniskan, padahal itu air kebutuhan masyarakat, bisnis ya. Akhirnya oleh Utsman bin Affan dinego, boleh nggak saya beli katanya. Oh jangan, ya udahlah saya beli setengahnya saja dengan harga yang di atas pasaran. Atas pasaran akhirnya dibeli ya. Jadi sumur itu milik berdua, milik Yahudi dan milik Utsman bin Affan. Ya. Bagaimana teknisnya? Ya sehari itu sumur milik Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehari milik Yahudi. Ya. Giliran milik Yahudi, ya sumur itu bayar. Siapa mau mengambil air, ya siapa yang mau mengambil air bayar sekian. Tapi giliran milik Utsman bin Affan gratis. Jadilah masyarakat nggak mau beli lagi, nunggu giliran milik Utsman bin Affan. Ya. Ini sekedar ingin menjelaskan bagaimana penguasaan Yahudi terhadap masyarakat itu betul-betul nggak berdaya ya. Dan inilah yang saat ini terjadi di dunia ya. Ekonomi itu sepenuhnya ya. Sehingga kalau dalam dunia ekonomi ini disebut dengan strategi ekonomi Utsman bin Affan ya. Akhirnya Yahudi kalah strategi ya. Giliran sumur itu milik Yahudi, orang nggak mau beli, besok aja gratis, ngapain ya. Akhirnya Yahudi itu merasa ya nggak ada gunanya, ya udah beli semuanya aja, dibeli semuanya, ya. Dibeli semuanya, ya akhirnya dibeli sama Utsman bin Affan semuanya, ya. Setelah dibeli semuanya, langsung diwakafkan, ini wakaf untuk kaum muslimin, kapan saja silahkan ambil, ya. Dan sampai sekarang sumur Bi'ru Rumah ini masih ada di Madinah, menjadi wakaf kaum muslimin, istilahnya ada yayasannya, ada pengelolanya, ya. Ya.
yang hasilnya sampai saat ini ya kembali kepada kaum muslimin lagi. Ya. Maka wajarlah jika dunia menganggap, apakah PBB menganggap Madinah itu kota teraman dan kota tersehat, ya. Kota tersejahtera. Ya. Nah, itu sekedar contoh ya, bagaimana kuatnya posisi Yahudi di Madinah, tapi Islam, Rasulullah dan para sahabat terus berusaha melemahkannya. Ya. Ya, udah kata Rasulullah, kita ini sebagai pendatang, kami ingin hidup aman, hidup damai dengan kalian, baik Qainuqa, Nadir dan Quraidah. Ya. Jadi gimana? Ya udah kita hidup hitam di atas putih aja ya. Kita hidup dengan perjanjian-perjanjian, tidak saling menyakiti, tidak saling memusuhi, hidup tolong menolong, ya, dan seterusnya. Ya. Ternyata terjadi perang Badar, ya. Kaum muslimin menang. Wah, itu Yahudi ketar-ketir itu. Wah, kok Muhammad menang ya? Berarti dia lebih hebat dong, ya. Berarti dia lebih eksis lagi nih di Madinah. Ya. Mereka merasa semakin takut bahwa mereka akan tergusur. Padahal Rasulullah nggak punya niat seperti itu. Ya. Dengan siapapun Rasulullah atau kaum muslimin secara umum siap hidup berdampingan dengan damai. Ya. Akhirnya terjadi perang Uhud di tahun ketiga. Kaum muslimin kalah. Ya. Ada peristiwa lagi namanya Bi'ru Ma'unah dan Yaumur Raji'. Kaum muslimin ya bisa disebut kalah. Wah, itu yang membuat mereka merasa GR lagi. Ya. Wah, kita bisa lebih eksis lagi nih. Ternyata mereka kelihatannya doang jagoan di perang Badar, di perang Uhud keok, di peristiwa Bi'ru Ma'unah keok, Yaumur Raji' keok. Ya. Maka mereka datang ya ke Makkah, ya, datang ke Makkah untuk untuk menguatkan saling kerjasama bagaimana bisa menghancurkan kaum muslimin di Madinah ini. Wah, disambut ya dengan pujian-pujian bahwa kalianlah orang yang paling lurus jalan hidupnya dan seterusnya ya. Dialog mereka diabadikan di dalam surat An-Nisa ya. Ulai ahda minal ladzina amanu sabila, seperti itu ya. Jadi mereka semakin merasa kuat ya, merasa kuat di Madinah karena ternyata Rasulullah dan para sahabatnya mengalami kekalahan 3 kali. Peristiwa Uhud, peristiwa Bi'ru Ma'unah, peristiwa Yaumur Raji'. Ya. Peristiwa Raji'. Jadi mereka bertambah semangat ya. Berarti kita ini kuat ya. Akhirnya tokoh mereka namanya Amr bin Jahash ya. Siapa namanya? Amr bin Jahash ya. Wah, kalau kita bisa habisi ini Muhammad ya. Selesailah urusan kehidupan ini. Kita nggak digerecokin oleh Muhammad dan teman-temannya ini. Ya udah, saya yang akan mengeksekusi, saya habisi nih Muhammad ini. Ya. Maka ketika Rasulullah berada di satu tempat, ya, Amr bin Jahash ini membawa batu besar, nunggu kalau Rasulullah keluar dari rumah ini, batu besar ini akan dilemparkan ke kepalanya supaya Rasulullah ya meninggal gitulah ya. Sebelum niat itu dilaksanakan, Allah memberi wahyu, segera kamu pulang ya. Karena mereka sedang merencanakan kejahatan untuk membunuh mereka pulang. Rasulullah segera pulang ya. Dan Rasulullah bercerita kepada para sahabat, ini Banu Nadir kurang ajar ya. Ternyata dia ya
banyak menyalahi perjanjian-perjanjian yang sudah ada, ya. Padahal Yahudi yang lain namanya Salam bin Mishkam udah mengingatkan, kalian ini bahaya kalau berbuat macam-macam seperti ini. Kalian bisa diusir katanya. Wah enggak mungkin masa kita diusir. Kita kan kaya, kita kan punya benteng dan lain sebagainya. Ya, tapi akhirnya tetap, ya. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah menyuruh sahabat namanya Muhammad bin Maslamah. Ya. Muhammad, temui tokoh-tokoh Yahudi Banu Nadir. Ya. Sekarang juga mereka harus keluar dari kota Madinah. Wah, tegas ya Muslim. Kalau nggak keluar kita perang. Ya. Jadi Muhammad bin Maslamah akhirnya pulang. Ya. Hasilnya mereka nggak mau keluar. Orang-orang munafik pada berkumpul di Banu Nadir. Kalian jangan takut, kalau kalian nanti diperangi, kita akan ikut melawan. Ya. Kalau kalian diusir, kita juga akan tinggalkan kota Madinah. Biar nih tinggal di Madinah nggak ada orang. Katanya. Ya. Dan itu juga nanti diabadikan di surat Al-Hasyr ayat ke-12-13. Ya. Bagaimana orang-orang munafik terus merapat kepada orang-orang Yahudi. Dan ini sepanjang zaman akan terjadi seperti ini. Akhirnya nggak mau keluar, ya. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepung mereka, ya. Kepung 10 hari Banu Nadir itu, ya. Ada yang berani keluar, ya, dibunuh. Akhirnya mereka nggak keluar sampai 10 hari. Akhirnya semua menyerah. Iya, kami menyerah, ya. Tolong jangan diapa-apakan kami. Baik, kami tidak akan berbuat jahat kepada kamu, tapi kami minta kamu harus keluar dari kota Madinah ini semuanya, ya. Nggak boleh bawa apa-apa kecuali sepenuh ontaknya saja, ya. Di rumah, kebun, wah segala ditinggal. Cuma boleh bawa hartanya sepenuh ontak saja. Sebisa ontak mengangkat. Akhirnya mereka keluar rame-rame. Ada yang ke Syam, ada yang ke Khaybar, ya. Nanti di Khaybar bangun kekuatan lagi di sana. Maka intinya surat Al-Hasyr ini mengabadikan peristiwa diusirnya Banu Nadir itu. Yang dulunya, ya, Banu Nadir sendiri berkeyakinan mustahil orang seperti kami yang sudah bercokol di Madinah, katakan puluhan tahun silam, ya, bisa diusir karena kami udah sangat eksis di sini. Kaum muslimin pun juga begitu, ya. Kaum muslimin juga berpikir nggak mungkin kita bisa mengalahkan Yahudi. Mereka itu udah canggih persenjataan, pendanaan, sistem kehidupan dan lain sebagainya. Ya. Tapi jika kaum muslimin terus berjuang di jalan Allah, maka Allah tunjukkan akhirnya bisa kan? Kenapa? Karena kamu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahudi yang katanya nggak mungkin, bahkan bisa disebut mustahil bisa dikalahkan, bisa diusir, akhirnya terjadi. Nah, sayang waktunya habis, insya Allah kita baca per kata bagaimana Allah mengabadikan peristiwa terusirnya Banu Nadir. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah, dan seterusnya. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.